Oke, nah, halo Ibu semua. Oke, resep yang akan saya masak di YouTube Hangout ini itu berdasarkan hasil polling ya dari ibu-ibu semua yang diadakan di Facebook Masak Apa Hari Ini selama bulan Ramadan. Jadi selamat kepada ibu-ibu semua ya yang hari ini bisa join di YouTube Hangout dan juga bisa berinteraksi dengan saya di sini untuk membuat menu spesial yang tentunya menggunakan Royco bumbu komplit. Oke, nah sekarang semua bahan-bahan udah saya siapkan ya. Dan juga nanti kalau yang mau bertanya, sok atuh, monggo silakan ya. Mungkin yang mau bertanya tentang ada bahan-bahan yang saya gunakan hari ini, ataupun yang mau bertanya tentang seputar produk ya, produk Royco tentunya dengan hari ini kan kita akan menggunakan Royco bumbu komplit. Nah, saya mau perkenalkan lagi, saya mau sedikit ya. Royco bumbu komplit itu kita ada rasanya ada ayam goreng, kemudian kita ada nasi goreng ada dua. Nasi goreng biasa, nasi goreng pedas. Kemudian kita juga ada yang sayur asem. Sayur asem biasa, sayur asem yang bening. Kita juga ada Royco bumbu komplit tahu dan tempe goreng ya, dan Royco bumbu komplit ikan goreng. Oke. Menu yang saya akan buat hari ini menggunakan produk Royco bumbu komplit yang ini dia. Nah, bisa kelihatan? Jadi saya gunakan Royco bumbu komplit sayur asem. Ya, tapi ini yang biasa ya, karena ada yang bening kan. Oke. Nah, produknya ada Royco bumbu komplit yang sayur asem. Kemudian di sini kita bahas tentang bahan-bahan. Oke, sebelum saya mau bahas tentang bahan-bahan, saya di sini ada punya dua panci. Ini ada fungsinya beda-beda ya. Yang sebelah kanan sini saya masukkan air. Nah, ini nanti untuk merebus. Kemudian yang panci sebelah sini lagi isinya air ya, air yang sudah saya panaskan sebelumnya. Oke, ini saya mau panaskan lagi. Jadi biarkan dia mendidih. Ini airnya kurang lebih 1 liter ya. Oke. Nah, di sini saya ada ikan kerapu. Jadi kita mau ikan kerapu yang sudah dibersihkan, kemudian rendam dengan jeruk nipis. Jadi, nih, jenis ikannya seperti ini ya. Oh, ini adalah ikan kerapu ya. Nah, ikan air lo. Oke. Dan ikan kerapu ini dia mempunyai tekstur yang benar-benar lembut ya. Kalau kita makan seperti tadi saya bilang, ini kayak kita makan jelly ya, makan jelly seperti itu. Cuma dia lebih padat, jadi dia hancur. Makanya hati-hati dalam mengolah ikan kerapu ini ya. Oke, nama resepnya dulu. Nah, tadi kan ada yang penasaran. Biar nggak penasaran, saya mau kasih tahu nama resepnya dulu nih. Ini nama resepnya ini adalah sayur asem ikan kerapu. Seperti itu ya. Oke. Sekarang kita ke bahan-bahan. Tadi sudah ada ikan kerapu tadi sudah saya sebutkan. Kemudian bahan lainnya saya di sini ada. Nah, saya ada labu siam. Ya. Ini yang dipotong dadu-dadu aja. Oke. Kemudian ini saya punya tomat. Sini ada tomat hijau ya. Oke, kalau bisa diikutin ya, tanda tangan gini aja. Saya juga ada tomat merah di sini. Ya. Ini dia. Kemudian nah, untuk membuat warna kan kita butuh warna merah, jadi saya gunakan cabai merah besar. Oke. Jeruk nipis. Nanti fungsinya ini hanya untuk merendam ikan kerapunya. Kemudian biar ada rasa pedas, jadi saya gunakan cabai rawit. Nah, di sini saya ada cabai rawit. Tuh, ya, kita gunakan cabai rawit. Nanti dipotong dua aja. Oke. Dan saya juga sini punya jagung. Nah, jagung manis yang udah saya serut. Ya, ini dia. Kemudian sekarang daun-daunan. Daunnya ada di sebelah sini saya mempunyai daun melinjo. Ya. Kemudian ini di bawahnya tomat. Saya ada daun kemangi. Nah, ini daun kemanginya. Oke. Jadi bahan-bahan juga nggak terlalu banyak ya. Simpel aja. Karena dengan menggunakan Royco bumbu komplit ini, ya ibu semua bisa memasak dengan mudah dan juga waktu yang lebih praktis dengan menghasilkan hasilnya yang wow, lebih enak. Oke, yuk sekarang kita akan mengolah ikannya dulu. Jadi ikan kerapu kan ada 2 ekor, ya. Nah, gampang aja. Ini saya mau belah 2 bagian. Oke, kita potong aja.
Oke, ini yang udah kita bersihkan dan juga jangan lupa dibuang sistiknya ya. Oke, taruh lagi di bowl saya. Oke, kita potong lagi ini. Oke, nah pindahkan. Saya pengen ikan ini ada rasa yang segar dari jeruk nipis, jadi saya mau tambahkan dengan perasan jeruk nipis. Yuk. Oke, ini sembari saya membuat, silakan ya. Ibu-ibu yang mau bertanya, monggo silakan. Langsung kita buka lain pertanyaannya. Kayak kuis dong ya, lain pertanyaan. Oke, nah sekarang saya mau peraskan jeruk nipis ya di atas ikan. Oke, kurang lebih 1 buah jeruk nipis. Wah. Oke, kalau sudah, saya mau tambahkan dengan garam. Ya, garam secukupnya. Oke, cukup. Kemudian, sekarang kita campur hingga dia rata ya. Nah, salah satu fungsi juga dari jeruk nipis ini untuk menghilangkan bau amis dari ikan. Kalau ada ikan yang mungkin kita gunakan nanti ya, amisnya terlalu, tapi ikan seger ya, tapi juga amisnya mungkin terlalu tinggi, boleh tambahkan dengan parutan dari buah nanas. Itu juga bisa untuk menghilangkan bau amis dari ikan. Oke, silakan. Ini sambil saya mau merebus, jadi ada 2 kali perebusan ya. Kalau ini hanya untuk ikan saja. Kemudian saya mau saring, saya buang air yang pertama, lalu rebusan sini air yang kedua buat nanti bikin sayur asem. Silakan ya yang mau bertanya, ayo silakan seputar masakan, seputar produk. Oke, ini sambil saya masukkan. Nah ini ada alasan juga kenapa saya rebus terpisah. Kenapa sih ikannya nggak direbus secara berbarengan? Mungkin kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kalau ikannya diganti, bisa nggak? Ya? Kalau ikannya diganti. Bapak Yusman, ya Pak Yusman, gimana Pak? Kalau ikannya diganti dengan ikan lain, bisa nggak sebenarnya? Oke, ikan ini kan kerapu mau diganti dengan ikan lainnya. Kalau Bisa banget, bisa banget. Contohnya mau diganti, kalau saya suka banget itu membuat red snapper, jadi ikan kakap merah itu juga boleh. Ya, kalau untuk kita berbicara tentang ikan air laut ya, ini kan saya gunakan ada kerapu, bisa diganti dengan kakap merah juga boleh. Kemudian contohnya mau diganti dengan ada ikan kembung, ya itu juga bisa. Itu kalau dari ikan jenis air laut ya. Nah kalau mau diganti dengan jenis ikan air tawar, itu juga lebih bisa. Tentunya kita gunakan ikan gurame, ya gurame ya. Tapi kalau kayak ikan mas, nah itu saya nggak rekomendasi karena banyak tulangnya, ya. Jadi seperti itu. Gimana Pak Yusuf? Pak Yusufman, ada lagi mungkin yang mau bertanya? Nanti ditanya lagi. Udah oke, jadi nanti langsung dicoba di rumah nih ya. Oke. Kalau mungkin coba pakai ikan kerapu udah bosan itu tuh terus, bisa diganti dengan ikan lainnya. Karena saya bilang ada kakak merah, itu juga boleh, ikan kembung juga bisa ya. Sip. Oke. Nah, kalau mungkin, kan sekarang saya rebus yang tadi saya bilang ada 2 kali. Kenapa? Ini ada alasannya. Ini kan saya untuk mengurangi bau amis dari ikan, jadi saya rebus pertama seperti ini, kemudian saya buang airnya. Nah, di sini saya mau didihkan air. Ini untuk memasak dari sayuran, dimulai sayuran yang keras-keras terlebih dahulu. Kayak kalau bikin sayur seperti itu ya. Oke, ini udah mendidih, ini biar aja dulu sampai dia ikannya matang. Nah, fungsinya biar ikannya waktu kita mau sajikan, ikannya itu tidak mudah hancur ya. Oke, ini air mendidih. Sayuran pertama yang ada di sini, yang paling keras akan saya masukkan adalah nih, jagung terlebih dahulu. Yuk, kita masukin jagung. Ya udah dicuci terlebih dahulu, kemudian saya udah serut jagungnya. Oke. Nah, ini kita tutup sebentar aja. Oke, pastikan dia api dan juga air benar-benar mendidih. Nah, kita sebelah sini ya. Wow. Tuh, sambil menunggu, ikan sebentar lagi akan saya angkat dan juga ya ini juga jagung karena ini juga apinya juga sangat besar di sini, jadi jangan terlalu lama. Oke, saya akan menyiapkan
bahan-bahan lainnya, yaitu nih, cabai merah besar ya. Ini gampang aja cabai merah besarnya. Oke, ini saya mau potong secara memanjang. Tuh, kan? Oke. Hop. Kemudian apalagi? Saya mau gunakan tomat hijau ya, karena di sini biar ada hijau-hijau yang lainnya. Saya gunakan tomat hijau. Oke. Wah, kita mau cek ikannya dulu ya. Wah, ini udah cukup karena ikan jangan terlalu lama kalau kita masak begitu. Kalau dia kena panas terlalu tinggi terlalu lama, ini akan membuat ikannya itu cepat hancur. Jadi cukup, saya matikan dulu apinya. Yuk, caranya cuma kita saring aja ya. Nah, saya mau ambil di sini buat saringan. Airnya kita nggak gunakan ya, karena ini kalau yang pertama kan bisa bawa amisnya lebih tinggi ya. Oke. Halo, Chef. Halo, ya. Boleh sambil tanya nggak? Kenapa, Bu Sisko? Aku mau nanya, kira-kira kan ini ikannya udah hancur nih, kalau Ya. direbus terlalu lama. Ada trik Ya, betul. khusus nggak, Chef, untuk supaya ikannya itu tidak mudah hancur? Oke, nah gini. Cara seperti ini bisa juga dilakukan ya. Jadi kita rebus terpisah, ya. Atau kalau kita mau contoh gini, pengen ikan kerapu ini tidak direbus, kita pengen dibakar, ya. Nah itu bisa dibungkus dengan daun pisang. Itu udah cara paling aman. Tapi kalau digoreng itu aman. Kan kita juga di sini mempunyai Royco bumbu komplit yang ikan goreng. Nah seandainya ikan kerapu ini, ya Bu Sisko pengen digoreng menggunakan Royco bumbu komplit yang ikan goreng, itu aman. Ya, ini nggak akan mudah hancur karena dia sisanya digoreng, otomatis dia akan lebih padat. Nah, beda direbus atau dibakar. Kalau tadi dibungkus dengan daun pisang ya. Atau kalau mau bakar di rumah nggak ada bara api, di atas grill pan dibungkuslah dengan aluminium foil. Seperti itu ya. Gimana Bu Sisko? Chef, ada nggak cara pilih ikan yang bagus itu yang seperti apa sih, Chef? Oke, cara ikan. Iya. Nah, cara memilih ikan, yang pertama memang kita hanya melihat dari tampilan luar, ya. Kita melihat, wah, ikannya itu dari matanya, ya. Matanya masih segar. Kemudian dia mempunyai sisik juga yang masih keras. Biasanya ikan begitu kita pegang, ya, ditekan bagian badan. Wah, saya kayak ikan mentah ya, kita tekan bagian badannya. Nah, jika bagian badannya cepat rapuh atau dia nggak balik lagi, itu tandanya ikan udah nggak segar lagi, ya. Kemudian kita tarik aja. Nah, itu kalau dia mudah copot, itu tandanya itu ikan udah nggak fresh lagi. Serta yang ketiga kita bisa dengan aroma, ya kita bisa buka bagian insang, kita cium. Kalau aromanya udah amis, beda dengan amis ikan segar lainnya, udah deh, itu jangan dibeli. Itu tandanya ikan udah nggak segar lagi, seperti itu. Ya, oke. Nah ini kan yang saya tuh lihat ya, begitu saya rebus terpisah, nanti pada saat mau disajikan, ikannya masih utuh dan masih bagus, ya kan? Seperti ini kan? Tuh, dia tidak mudah hancur. Karena apa? Kalau kita barengan semua di sini, nah takutnya pada saat kita aduk-aduk, ikannya hancur. Jadi nggak bagus lagi pada saat penyajian. Oke. Yuk sekarang untuk jagunya udah cukup, kita masukkan bahan berikutnya. Di sini saya ada labu siam. Ya, kalau udah masuk labu udah, aduh udah deh, cepet ini ya. Oke. Nah, saya mau aduk dulu, tapi nanti untuk terakhir kan saya punya tomat. Nih, tomat, cabai itu belakangan aja. Jadi ini dulu. Sekarang saya mau tutup lagi, tapi sambil saya menunggu untuk labu siamnya sedikit empuk. Yuk kita teruskan dengan kalau mau pedas ya, cabai rawit ini bisa dibelah dua. Tapi sekarang gunakan utuh aja. Jadi kalau yang pengen, biasanya kan gitu, ada yang makan berkuah-kuah kan, suka diambil cabainya utuh, nanti dihaluskan di piring sendiri, baru dimakan ya. Jadi kalau mau pedas kayak tadi, potong-potong aja. Oke, ya udah. Sekarang kita potong tomat hijau. Ini saya mau potong slice aja ya.
Dibuang bagian bawahnya. Kemudian rumput hijau saya potongan slice semua. Seperti ini. Ya. Oke. Wow, ini udah lebih mendidih lagi. Tuh kan. Tinggal kita potong-potong. Oke, ini udah cukup. Wah, jangan terlalu lama ya kalau untuk labu siamnya juga karena matangnya. Dan sekarang, yuk waktunya saya mau tambahkan dengan Royco bumbu komplit sayur asem. Nah, ini dia. Kita potong dulu. Yap, semuanya sudah. Kemudian tinggal kita tuangkan. Royco bumbu komplit sayur asem. Nah, di sini ibu-ibu nggak perlu repot lagi untuk campur-campur atau memilih dari bumbu yang akan digunakan untuk membuat sayur asem. Karena apa? Di dalam kemasan Royco bumbu komplit sayur asam ini, semua bumbu perpaduannya sudah lengkap. Dan juga dengan takaran yang sangat pas. Oke, yuk, itu udah saya masukin. Royco bumbu komplit yang sayur asem. Wow, masih ada satu bahan lagi. Ini kita singkirin aja dulu. Tomat ya. Tomat merah. Kalau tadi kan tomat hijau slice. Kalau ini tomat merahnya saya potong satu menjadi tuh, sekitar 6 ya. 6 sampai 8. Ini seperti ini. Oke. Oke. Sekarang ini saya aduk dulu. Ini dia. Wow, luar biasa. Yuk, campur-campur semuanya. Oke. Nah, sekarang saya akan masukkan di sini ada daun melinjo. Nah, sekarang untuk ibu-ibu di rumah nih, kalian lagi bikin sayur asem. Timur tuh, sayur asemnya kan dia lebih cenderung lebih manis. Lebih pedas. Nah, kalau ibu-ibu sendiri di rumah nih, pengalaman ibu-ibu memasak sayur asam biasa menggunakan bahan apa aja? Gantian, sekarang saya nanya ya. Sebenarnya kan ibu-ibu yang nanya. Pak Yusman juga tadi bertanya. Nah, sekarang saya mau tanya. Wah, Bu Mega, Bu Sisko atau mungkin yang mau menjawab, Pak Yusman, boleh silakan. Ini sambil saya kerjain ya. Ini saya udah saya masukkan. Boleh. Tomat kita udah masukkan. Angkat aja semuanya. Serta cabai merah besar dan cabai rawit tadi udah kita masukkan semuanya. Chef. Ayo. Ya, Ibu Sisko. Mega. Oh, Bu Mega. Oke, Bu Mega. Nah, tadi yang saya tanyakan sayur asam biasa gunakan bahan apa aja? Aku sih nggak begitu pas. Emang sih kadang-kadang suka pakai yang apa sih bumbu asam itu. Cuman tambahin sambal aja karena kan kurang pedas. Jadi aku suka nambahin sambal sendiri gitu. Tambahin cabai. Cabenya. Kalau cabai berarti kan cabai rawit ya, biar lebih pedas ya. Nah, itu cabai rawitnya biasa gunakan yang apa? Yang hijau atau yang merah? Yang merah. Yang merah, secara merah kan warnanya kemudian dari rasa lebih pedas lagi ya. Tapi bahan-bahannya sama aja. Seperti yang tadi saya gunakan. Tadi kan ada labu siam, kemudian saya ada daun-daun, ada daun melinjo ya. Pakai jagung juga. Tambahannya sama seperti itu lebih komplit. Pakai kacang itu sih, Chef. Apa sih aku lupa. Kacang tanah? Ya. Oh iya, bisa juga sih pakai kacang tanah. Cuma di sini saya nggak gunakan kacang tanah. Tapi nih, bahan-bahan yang tadi berarti emang udah suka berarti yang pedes ya? Iya. Nah, kalau sekarang kan saya pakai ikan. Pernah nggak membuat sayur asam pakai kayak sekarang saya pakai ikan? Mungkin pernah coba pakai ayam, pakai lauk, pernah nggak gunakan? Nggak pernah sih, biasanya cuman ya sayur asam itu aja. Makanya pengen tahu aja cara bikin ikan tuh bakal hancur atau enggak gitu. Oke, belum pernah yang pakai ikan ya. Nah, sekarang pas banget nih. Join bersama kita di sini di YouTube Hangout. Saya membuat sayur asam ikan ya.
Nah, kalau ini udah matang nih, udah cukup. Wow, lihat deh. Saya mau cium aromanya. Aroma asam yang sangat seger banget tuh terjadi di sini ya. Ini seandainya nih, ibu-ibu semua yang lagi online bersama saya di sini, berada di sini, wah, itu pasti udah pengen, aduh jam berapa nih, bentar lagi akan buka puasa nih. Udah gak sabar untuk cobain kan? Ini dia. Yuk, sekarang saya akan masuk ke dalam penyajiannya saja, karena sudah jadi semuanya. Saya beda, jadi biar nggak hancur dari ikannya, jadi seperti ini aja. Oke, ikan yang tadi udah saya rebus, ya, rebusnya terpisah. Kita masukkan bowl. Nah, saya punya bowl penyajian di sini, ya. Jadi seperti ini. Nah, mungkin ada yang mau bertanya nggak di sini? Kan kalau ikan nggak dimasukin, apakah ikannya terasa dari asam sayur ini? Itu siapa mau bertanya? Ada yang mau seperti itu? Seperti itu? Iya. Oke, tenang aja. Oke, jadi gini. Perbedaan kalau kita menggunakan daging sapi, contoh ya, sama ikan. Nah, kalau daging sapi otomatis begitu kita hanya siram saja, rasanya pasti akan kurang masuk ke dalam serat daging, ya. Karena beda tekstur, beda serat. Kalau ikan enggak. Ikan itu sangat lembut, jadi begitu kita siram seperti ada saus. Saat ini juga saya mau siramkan, ya, sajikan dengan sayur asam. Nah, rasa gurih dan juga rasa segernya, ya, menggunakan Royco bumbu komplit sayur asam ini, itu akan dalam ikan. Jadi begitu kita coba ikannya juga, otomatis rasanya akan rasa kuat dari sayur asam ini ya. Nanti dicoba ya, kita buktikan sama-sama. Oke. Wah. Halo. Ya? Boleh, boleh. Silakan. Hai, Ibu Ranti. Bu, apa kabar Bu? Baik ya. Silakan Bu Ranti mau bertanya? Boleh, silakan Bu. Ini sambil saya mau sajikan ya. Ya, silakan Bu. Kalau ikannya itu aku ganti sama udang, kira-kira gimana ya, Chef? Oke. Nah, Bu Ranti bertanya, sayurnya mau diganti sama udang. Oh, Bu Sisko. Oke. Bu Sisko, tadi ikannya mau diganti sama udang ya? Iya. Oke, itu bisa banget, ya. Nah, itu terinspirasi juga bisa dari tom yum. Biasanya kan kalau kaldu-kaldu yang berbau ada udangnya, itu kan dari tom yum ya. Nggak apa-apa. Contohnya pengen ganti udang pancet, udang jerbung, ataupun udang yang kecil-kecil juga bisa, ya. Nah, saya kemarin pernah membuat pakai ebi, ya kan termasuk udang kan, itu juga boleh. Jadi kering-kering, ya. Begitu sajikan seperti ini, taburkan pakai udang ebi, ya pakai ebi. Itu kalau dari tapi kalau Ibu Sisko mau ganti dengan udang jerbung, udang pancet, itu juga boleh. Tapi kalau saya saraninnya jangan bersihin ya. Jadi dibersihin, buang bagian kepala, ya, tetap di belah punggung. Jadi biar kalau kena panas kan dia berbunga ya, buka kan, belah punggung. Tinggalin ekor. Nah, jadi waktu penyajian enak tuh. Pasti mau dimakan juga tinggal pegang ekornya. Hop, udah deh, tinggal nikmatin sensasi dari rasa udang. Itu juga bisa ya, atau aneka seafood lainnya. Oke? Tapi itu sama ya Chef caranya ya, dengan tadi ikan itu yang mesti direbus dulu atau bisa direbus dengan barang jenis satu sama sayur nanti. Oke, ini sangat bagus banget. Oke. Dari proses atau metode masaknya beda dengan yang ini, ya. Kalau udang sebaiknya direbus memang menjadi dari kaldu udang. Ya, dikasih kaldu udang dulu, baru masukin sayur-sayur, itu nggak apa-apa, ya. Tapi kalau saya saranin, udang kan itu mudah matang ya, dia juga sangat cepat ya. Nah, yang direbus terpisah adalah jenis sayuran yang kita gunakan yang teksturnya keras, seperti jagung. Jadi jagung, panci terpisah kita rebus, ya. Kan ini udah jadi kaldu ikan, tadi pakai udang ya, kaldu udang, ya. Nah, baru kita masukin sayur yang sudah empuk. Tapi yang keras-keras aja ya. Kalau yang kayak daun melinjo, itu nggak apa-apa, silakan. Baru kita masukkan ke kaldu udang tadi. Tinggal tambahin Royco bumbu komplit, sayur asam. Jadi deh, bisa kita kreasikan menjadi sayur asam pakai udang dengan Royco bumbu komplit.
Oke, nah sekarang saya mau bertanya kepada Bu Mega nih. Bu Mega, halo Bu. Ya. Ya, Bu. Ya, ya, Chef. Kalau di rumah nih Bu ya, Ya. yang suka sayur asam siapa Bu? Semuanya. Hah, semuanya? Iya. Aku ikutan aja nih, saya juga semuanya suka sayur asam, beneran. Iya, serius. Tapi yang pedas. Terus pedas. Oh, yang pedas. Terus yang bikin siapa? Bu Mega sendiri. Kadang aku, kadang mama sih. Oh, kadang Bu Mega, kadang juga mama yang suka buatin ya. Iya, Wah, tapi harus yang pedas. harus pedas. Pernah temukan sesuatu nggak? Maksudnya sesuatu yang baru di rumah masakan mama sayur asam tapi tampilannya berbeda? Nggak pernah sih, nggak pernah ada perubahan. Nggak pernah ada perubahan. Nggak. Oke, kalau gitu sekarang, mama ya, nggak kreatif, nggak bercanda. Maksudnya gini, sekarang kan udah lihat seperti ini, nanti bisa mendapatkan informasi-informasi dan juga tips-tips dari saya. Nanti bisa Iya. dikasih tahu ke mama ya. Wah, Iya. bikin dong sayur asam yang spesial. Contohnya jangan sayur terus, bisa dimasukin juga kayak sekarang saya pakai ikan. Tadi juga udah saya jelaskan kalau ada Bu Sisko pakai udang, ya. Kemudian tadi Pak Chef Yusman, Billy? tadi ikannya pengen mau Kedengeran diganti, bisa diganti dengan ikan kakap, gitu. Ya, Chef Billy? halo. Ya, halo. Chef Billy? Mau Halo. nanya dong? Iya, Bu. Halo? Halo. Mau nanya, gimana sih tipsnya supaya Bu nggak Danti. amis? Halo? Hai, Bu Danti. Iya. Mana aja, Bu? Oke, Bu Danti mau nanya apa, Bu? Nonton aja. Ya. Mau nanya dong tipsnya supaya nggak amis untuk ikannya. Kan kadang-kadang kalau kita bersihin, apa Ya. nih yang bikin supaya ikannya nggak amis pada saat selesai masaknya? Oke. Ini ikan, gimana sih caranya ikan nggak amis? Nah, gini. Kadang-kadang kita juga harus melihat proses pembelian. Ya, begitu kita beli, memang harus usahakan beli ikan yang masih segar. Ya, jangan bawa amis. Nah, jika kita udah mendapatkan, kan ada beberapa jenis ikan memang yang aromanya juga sangat tajam ya. Aromanya sangat amis ya. Seperti ini kalau saya bilang ikan kerapu ini, dia mempunyai tingkat aroma yang amis sangat tinggi. Ya, tapi kita harus pilih yang fresh. Nah, gimana cara kita menghilangkan bau amis? Oke, kita siapin tadi kayak Ibu ambil buah nanas, ya, nanas yang masih mengkal, jangan yang terlalu matang banget, karena kalau terlalu matang kan dia cenderung lebih manis. Diparut, ya, campur dengan parutan nanas. Nah, ini kalau udah istilahnya berbicara tentang amisnya sangat tinggi ya, berarti campuran parutan nanas dan juga parutan jahe, campur jadi satu, ya. Tapi ikannya dilumurin dengan jeruk nipis dulu, baru dilumurin lagi dengan parutan jahe dan juga parutan nanas tadi. Satu hal lagi, bagian perut ikan yang udah dibersihkan, masukin parutan tadi ya, jahe dan juga nanas, masukin ke dalam kepala, kemudian ke dalam perutnya juga dimasukin. Jadi biar kita diemin, tidak hanya dari luar saja, tapi dari dalamnya juga dia akan mengangkat bau amis tersebut. Dan otomatis ikannya bisa langsung kita olah, tapi diamkan kurang lebih 15 sampai 30 menit ya. Dan juga harus di dalam lemari es. Karena kalau di luar, otomatis nanti bakteri akan masuk. Nah, jadi kalau mau rendam seperti itu, tutup rapat ya menggunakan plastik wrap atau mungkin di kotak makanan yang tertutup, baru kita masukkan ke dalam kulkas. Jadi biar aromanya juga tidak bercampur dengan bahan-bahan lain yang ada di kulkas. Seperti itu. Oke, ini sambil nanti yang mau bertanya silakan ya. Saya masih buka pertanyaan-pertanyaan, tapi juga nanti saya bertanya loh. Kalau nggak yang bertanya, nggak apa-apa, kidding. Oke, ini untuk penyajian akhir. Kan di sini ada daun kemangi, ya. Saya cuma mau tambahkan daun kemangi di atasnya. Tapi bisa juga, contohnya gini, pengen ada aroma atau rasa dari daun kemangi, silakan. Pada saat membuat ini, tinggal tambahkan daun kemangi di atasnya. Wow, itu pasti akan membuat sensasi yang berbeda lagi ya. Oke, ini aja. Oke, udah nih. Kita udah jadi loh. Oke, tepuk tangan dong. Udah jadi menu yang spesial dan juga rasa yang benar-benar lebih enak. Pokoknya menggunakan Royco bumbu komplit, apalagi sekarang ya saya gunakan untuk membuat sayur asam, dijamin lebih enak. Dan yuk, sekarang saya mau tunjukin dulu kepada ibu. Nah, udah siap? Mau cobain? Tahan dulu ya, tahan. Nanti setelah berbuka puasa ya. Tapi ini menu kreasi dari saya.
menggunakan Royco bumbu komplit sayur asam, dan inilah dia sayur asam ikan kerapu. Siap disantap. Nyam nyam nyam. Oke. Wah, sudah jadi deh. Sekarang kita mau siapin apa ya? Siapin hadiah? Oh, enggak. Oke. Dan, nah, ibu-ibu yang ada di sini semuanya yang lagi online bersama saya, nah, ibu-ibu membuat makanan nih. Kalau di rumah ada kreasi suatu makanan, ya. Kemudian makanan tadi difoto, ya, difoto, langsung dikirimkan di Facebook atau juga bisa di email saya, ya. Di emailnya itu adalah, silakan kalau mau catat juga boleh, chefbilly@royco.co. Emailnya adalah chefbilly@royco.co.id. Itu kita tunggu sampai tanggal 4 Agustus ya, 2013. Ya, kita tunggu ya hasil kreasi masakan yang wow, paling unik dan juga tetap menggunakan Royco bumbu komplit. Oke, itu sebagai sajian lebaran keluarga yang spesial. Kan sekarang lagi momen-momen bulan puasa ya. Tidak hanya bulan puasa saja, tapi nanti sudah mau mendekati pada saat Idul Fitri kan pasti udah memikirkan nih, wah saya buat keluarga pada saat hari raya mau nyiapin apa ya. Nah, sebelum nyiapin pada saat hari H, sebaiknya di trial dulu aja. Wah, saya mau buat nih jumlah banyak nih buat keluarga agar biar lebih enak, saya mau coba dulu. Nah, hasil masakan tadi difoto ya, difoto dan kirimkan ke email chefbilly@royco.co.id. Oke, kita tunggu sampai tanggal 4 Agustus 2013. Silakan kirim sebanyak-banyaknya. Oke, ini sudah jadi. Tinggal siap disantap. Dan jangan lupa menggunakan Royco bumbu komplit agar masakan menjadi lebih lezat. Karena semua bahan-bahan di dalam Royco bumbu komplit ini semuanya sudah lengkap dan juga dengan takaran yang pas banget. Oke, terima kasih banyak ibu-ibu semuanya. Sampai jumpa lagi ya. Bye-bye.